Wow, teman-teman, ini sangat menggemparkan sekali. Dan beritanya sudah mencuat kemana-mana ya di media sosial. Marcella Santoso, seorang pengacara elit, seorang pengacara papan atas. Dia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyuapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusan Onslag 3 terdakwa korporasi. Dia juga merupakan tersangka perintangan penyidikan dan penuntutan bersama 3 orang lainnya. Selain menjadi tersangka penyuapan hakim, ternyata dia adalah orang atau dalang di balik demo Indonesia Gelap. Kemudian RUU TNI. Jadi isu-isu besar yang terjadi kemarin-kemarin itu dalangnya adalah si dia. Kenapa dia mengorkestrasi seperti demo Indonesia Gelap, kemudian RUU TNI? Tujuannya adalah untuk menutupi kasus mega korupsi yang dilakukan oleh kelompok-kelompoknya. Tak tanggung-tanggung teman-teman, bukan miliaran lagi, triliunan. Itu ditunjukkan ketika Kejagung melakukan konferensi pers sekaligus menayangkan video permintaan maaf dari Marcella ini. Wah, itu uang bisa kalau ditumpukin segede rumah, teman-teman. Wow. Coba kita lihat beritanya seperti apa. Marcella Santoso, pengacara yang suap hakim 60 miliar, baru aja dijerat kasus tindak pidana pencucian uang. Waduh. Yang disuap hakim. Hakimnya pasti ikut terjerat, ikut dihukum tentu saja. Duh, nambah mulu ya mbak kasusnya. Jadi gini ceritanya, Marcella Santoso merupakan salah satu pengacara yang ditangkap karena suap hakim 60 miliar untuk bebasin 3 perusahaan atas kasus korupsi ekspor CPO. Akhirnya doi ditetapkan jadi tersangka dalam perkara suap atau gratifikasi bersama Arianto Bakri. Emang ini duo maut ya friend. Istilah kata kalau di dunia musik ini Anang sama Syahrini friend. Nah, setelah kejaksaan mendalami perkara ini, kejaksaan menemukan suatu anomali friend. Adanya keterkaitan antara perbuatan atau tindak pidana pokok suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Mbak Marcella ini dengan aset-aset yang dimiliki doi friend. Alhasil, per tanggal 23 April kemarin, doi dijerat kasus tindak pidana pencucian uang. Ini nih yang dinamain udah jatuh ketiban tangga pula. Semoga pengusutan kasus ini lancar ya friend. Dan mereka dikasih hukuman yang bikin para koruptor jera. Ya betul, harus dikasih hukuman biar para koruptor jera. Suap, gratifikasi, pencucian uang, dalang di balik demo. Wah, numpuk tuh. Pasal-pasal berat, hukumannya pasti berat sekali. Pengakuan langsung. Bapak-bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Postingan antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat petisi RUU TNI dan Indonesia Gelap. Ini nih yang mengorkestrasinya, yang memanagenya. Berarti bisa disebut bohir dong kalau begitu teman-teman. Nah kan Pak Prabowo itu sudah menjalankan pemerintahannya dengan baik. Cuman orang-orang yang seperti ini nih yang menghalangi jalannya pemerintahan dengan membuat isu-isu yang menjatuhkan ya, membuat isu-isu tersebut berkembang menjadi sorotan. Jadi memang tujuannya untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh Marcella dan kelompok-kelompoknya. Menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling saya sampaikan penyesalan
Dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi, ataupun dengan pemerintahan, ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya, dan sudah dimasukkan ke dalam PAP, salah satunya terdapat percakapan yang antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintahan. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak, bahwa saya tidak bisa melakukan apapun. Saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf, dan saya akan mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berkelimpahan dan melindungi perjalanan karir Bapak-Bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Semoga pintu maaf masih bisa terbuka setidaknya bagi saya, dan saya berdoa untuk yang terbaik ke depannya, Bapak-bapak semua. Nangis kan? Nyesel kan? Tidak cukup dengan hanya meminta maaf. Proses hukum pasti terus berjalan ya teman-teman, karena efek yang dilakukan oleh Marcella ini sangat gede banget. Dia akan menyuruh buzzer memposting sejumlah opini yang menyudutkan Kejaksaan Agung dan pemerintahan, menyudutkan Pak Prabowo, Mas Gibran, dan yang lainnya yang ada di pemerintahan. Berarti menyebarkan berita hoaks kan? Ini nih yang harus diberantas. Dan dalangnya ketemu. Semoga dalang-dalang yang lain ketemu juga. Jangan-jangan isu ijazah ada bohirnya juga nih, seperti yang dianalisis oleh Bung Sylvester. Oh, ternyata selama ini di balik kasus-kasus besar ada dia toh, Marcella Santoso, bos buzzer. Dalang di balik isu istri Pak Jaksa Agung, korupsi Pak Febri Ardiansyah, RUU TNI dan Indonesia Gelap, ternyata ya kan buzzernya itu Marcella loh ya. Dan sekarang nih orang terlibat kasus korupsi CPO 11,8 triliun. Gila, emang ngeri ya. Ternyata selama ini dalang dari semua kasus korupsi dan kericuan di Indonesia nih orang nih buzzernya nih. Di balik fisik sebagai wanita, tapi tersimpan hati dan pemikiran yang ngeri lah ya. Coba ini menurut kalian gimana nih? Mumpung kasus baru nih, tinggalkan di kolom komentar. Ngeri pastinya ini. Ngeri banget. Seorang wanita yang terlihat cool ya, karena kan sebelum-sebelumnya dikenal dengan pengacara yang memang kritis, kemudian selalu memenangkan kasus, namanya melambung. Ternyata dia yang menjadi dalang dari kasus korupsi. Nah, ini dia teman-teman, penampakan fisik, uang triliunan, gede bro. Ditumpuk bisa jadi rumah ini, tinggal kasih semen. Dan ternyata demo-demo dan isu negatif itu adalah ulah buzzer para koruptor. Kita hidup di negeri yang katanya merdeka, tapi kenyataannya kita sedang dikoyak oleh segerombolan tikus elit, rakus, licik dan menjijikkan. Mereka bukan sekadar mencuri, tapi meludahi wajah rakyatnya sendiri dengan senyum penuh darah. Kasus korupsi CPO 11,8 triliun, kasus gula, timah. Angka-angka ini absurd yang tidak masuk akal untuk dibayangkan oleh orang miskin yang makan nasi sama garam. Tapi buat mereka, itu cuma angka kecil. Karena moral mereka lebih busuk dari bangkai tikus yang dikubur di musim hujan.
Marcella Santoso bukan cuma pelaku, tapi dalang, otak kotor di balik fitnah terhadap Jaksa Agung, menyewa bazar murahan, membiayai demo bayaran, demi mengalihkan sorotan dari borok para begundal berdasi. Mereka tahu, kalau keadilan bergerak, mereka bisa dipenjara. Maka caranya, serang balik, fitnah yang bersih, lumpuhkan penegak hukum, bikin publik bingung, lempar isu murahan. Tipikal pengecut, pecundang bermental lintah yang tumbuh di kolam darah rakyat. Dan bodohnya lagi, kita rakyat ini masih banyak yang gampang percaya. Sekali baca headline, langsung percaya. Sekali lihat video editan, langsung marah. Padahal yang ngatur semua itu, para bandit berkemeja putih. Ini bukan sekedar berita bohong, ini senjata pemusnah akal sehat. Indonesia bukan negara yang gagal. Kita negara yang secara sengaja dijadikan sarang tikus. Di ruang-ruang parlemen, di gedung-gedung pemerintahan. Aroma amis uang haram sudah jadi parfum resmi. Dan kalian para koruptor tak hanya mencuri uang rakyat, tapi juga mencuri masa depan bangsa ini. Saya muak. Kita semua seharusnya muak. Karena yang mereka incar bukan uang, tapi kehancuran moral generasi kita. Jika rakyat masih diam, maka kita sedang menyusun altar untuk mengorbankan negeri ini di tangan para perampok yang dibungkus dengan gelar, jabatan, dan protokol kebusukan. Busuk dan busuk. Lebih dari busuk. Ini pastinya kita muak ya dengan apa yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan seperti ini. Dalang di balik demo Indonesia Gelap, nyewa buzzer, menyebarkan berita hoaks, ingin mendowngrade Kejagung, pemerintahan, mendowngrade Pak Prabowo. Wah, kacau.